di Sen 18 Samarinda. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita, ada baiknya kita menghormati Tuhan ya. Dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Terus yang kedua, berpakaian yang rapi. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh sambil makan ya. Terus yang keempat, mari adik-adik siapkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik untuk menyembah Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah adik-adik sudah siap memuji Tuhan, amin? Amin. Nah sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami memulai acara ibadah kami Tuhan, menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggumu. Haleluya. Amin. Adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Lebih indah dari bintang di
mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Bapa yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, dan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami percaya firman-Mu itu bertumbuh di dalam kami, berakar, berbuah, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, minggu ini tema kita masih sama ya dengan minggu yang kemarin, tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah adik-adik, Angel mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah dan sama Lia juga nih. Masih ingat nggak minggu kemarin Kak Jovan dan Kak Teddy cerita firman Tuhannya tentang apa? Tentang mujizat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Iya ingat, tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, Kak Angel. Betul sekali Lia. Adik-adik yang di rumah pasti juga yang masih ingat kan? Kemarin minggu lalu itu tentang apa? Tentang mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus hebat ya adik-adik, sanggup mengubah air menjadi anggur, dan itu merupakan mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kalau minggu ini Kak Hedi, kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang apa? Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Angel dan juga Lia, pada minggu ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, ceritanya ini terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, suatu ketika nih Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Banyak orang mengikutinya karena mereka melihat mujizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Di sana banyak sekali kerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya sepanjang hari. Mereka mendengarkan sampai menjelang malam. Dan mereka menjadi lapar adik-adik. Nah, kemudian Yesus berkata kepada si Filipus nih, di mana kita bisa membeli roti supaya semua orang bisa makan. Yesus memberikan pertanyaannya kepada Filipus untuk mengujinya. Yesus nih sudah tahu akan apa yang si Filipus ini lakukan, dan kemudian si Filipus menjawab, seorang harus bekerja selama hampir setahun untuk membeli roti yang cukup untuk semua orang ini. Pengikutnya yang lain bernama Andreas, dia adalah saudara Petrus. Andreas berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, tetapi itu tidak akan cukup untuk seorang sebanyak ini. Terus Tuhan Yesus bilang nih kepada si Andreas, suruhlah orang itu untuk duduk di sini. Adalah tempat yang sangat berumput, ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk makanan itu dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Tuhan Yesus memberikannya kepada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Nah, semua mendapatkan cukup makanan untuk dimakan ketika mereka sudah selesai makan. Tuhan Yesus berkata kepada pengikutnya, kumpulkanlah semua potongan roti dan ikan yang tidak dimakan. Jangan membuangnya. Jadi, mereka mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa dan mereka mengisi 12 keranjang yang besar dengan potongan-potongan yang tersisa dari 5 potongan dan 5 roti dari 2 ikan itu. Orang-orang melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka berkata bahwa Yesuslah pasti benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Nah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu tentang
Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah adik-adik, di sini Kak Heni mau tanya nih sama Lia. Dari cerita yang sudah disampaikan Kak Heni tadi, apa sih yang Lia dapatkan? Dari cerita yang Kak Heni ceritakan tadi, dia mendapatkan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa dan ajaib. Nah, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa kan teman-teman? Ya, amin ya. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat yang besar seperti yang Kak Heni tadi sampaikan. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu sungguh hebat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Nah adik-adik, bahkan sisa 12 keranjang ya Kak Heni. Nah itu luar biasa sekali adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus banyak lagi melakukan mujizat seperti yang minggu lalu yang disampaikan Kak Teddy dan Kak Jovan, merubah air menjadi anggur. Dan minggunya lalu lagi yang disampaikan Kak Hera dan Ibu Leni tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu banyak sekali melakukan mujizat. Kalau adik-adik baca Alkitabnya di rumah, baca firman-Nya di rumah, pasti adik-adik akan dapat melihat nih cerita-cerita tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat yang hebat, yang luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi mujizat Tuhan itu masih ada loh sampai saat ini. Nah, pasti adik-adik yang di rumah mengalami ya yang namanya mujizat Tuhan yang begitu hebat. Amin adik-adik? Iya. Adik-adik, Kak Angel nih mau ajak adik-adik yang ada di rumah, Lia dan Kak Heni untuk bernyanyi bersama tentang lagu 5 roti dan 2 ikan. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama ya. Ayo teman-teman. 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Yeay. Baik adik-adik, mari kita tutup firman kita dengan doa. Mari adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar bisa tertanam dalam hati kami. Biarlah setiap firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Ya, adik-adik yang di rumah, kita akan tutup acara ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita akan satu pujiannya. Ayo adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Yeah.
pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup acara ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus